Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Siregar dengan NIM 2523001 dari program studi PTIK akan menyelesaikan tugas UAS dari arsitektur dan organisasi komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Jadi di sini kita terlebih dahulu paham dulu apa itu organisasi dan arsitektur komputer. Jadi arsitektur komputer itu adalah atribut-atribut komputer yang bisa dilihat atau dijangkau tapi oleh programmer, yaitu memiliki dampak langsung pada eksekusi program. Atribut dari arsitektur komputer ada set instruksi. Nah, set instruksi ini adalah perintah-perintah dan sebagainya, yaitu perintah langsung. Ada juga mekanisme input-output. Nah, mekanisme input-output ini merupakan bagaimana data itu masuk ke komputer ataupun keluar. Ada juga teknik pengalamatan. Teknik pengalamatan ini berkaitan dengan bagaimana data atau perintah disimpan di memori. Ada selanjutnya jumlah bit pada tipe data tertentu, yaitu ukuran data. Selanjutnya organisasi komputer, yaitu unit operasional dan interkoneksinya yang mengimplementasikan arsitektur komputer. Jadi ini adalah implementasi dari arsitektur. Jadi dalam bentuk organisasi ini meliputi prosesor, teknologi memori, teknologi interface, dan teknologi periferal. Jadi hubungan arsitektur dan organisasi itu sangat berkaitan, di mana arsitektur itu dibuat lebih lama konsepnya, kemudian implementasinya dibuat dalam bentuk misalnya prosesor, memori, dan sebagainya. Jadi pengalamatan misalnya itu arsitekturnya sudah dibuat terlebih dahulu, kemudian implementasinya itu dipakai di teknologi memori, begitu juga tentang instruksi-instruksi atau perintah-perintah lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi komputer, di mana di sini terdapat 4 fungsi komputer, yaitu ada data processing, beberapa metode atau tipe-tipe penting pengolahan data. Ada data storage, yaitu file data disimpan dalam komputer untuk dapat dicari dan diperbaharui nantinya. Ada juga data movement, yaitu ketika data diterima dari atau dikirimkan ke peralatan yang berhubungan dengan komputer, maka prosesnya disebut sebagai I/O dan peralatannya dikenal sebagai peripheral. Ada selanjutnya kontrol, yaitu dikerjakan oleh individu yang menyediakan komputer dengan instruksi-instruksi. Nah, fungsi komputer itu sangat berkaitan erat, di mana di sini untuk data movementnya itu prosesnya berkaitan dengan fungsi movement dan fungsi kontrol, yaitu berkaitan dengan perintah-perintah untuk memindahkan data. Ada data storage, itu berkaitan dengan perpindahan data dari luar komputer ke storage, dari peripheral ke storage di luar komputer. Ada data processing, di mana di sini berkaitan dengan pengolahan data. Nah, pengolahan data itu biasanya data sebelum diolah itu bisa diambil dari media luar dari komputer, kemudian diolah hasilnya, kemudian disimpan atau dimasukkan di storage, atau bisa juga dilakukan sebaliknya. Selanjutnya ada struktur komputer, yaitu bagaimana sebuah komputer itu diorganisasikan, terkait erat dengan struktur. Nah, struktur ini adalah bagaimana komponen-komponen dalam sebuah komputer saling berhubungan satu sama yang lain. Selanjutnya ada struktur utama internal komputer. Jadi dalam komunikasi dengan dunia luar, komputer itu akan terhubung ke periferal dan jalur komunikasi. Jadi bukan ini struktur utama dari komputer. Jadi struktur internalnya adalah Central Processing Unit, yaitu sering kita sebut sebagai CPU. Selanjutnya itu ada memori utama. Nah, memori internal yang biasanya kita sebut sebagai RAM. Selanjutnya yaitu input output. Ini adalah jalur di mana komputer atau internal komputer itu berkomunikasi dengan peripheral, dan jalur komunikasi itu disebut sebagai
input ataupun output. Nah, ketiga komponen ini disebut sebagai sistem interkoneksi. Jadi dalam CPU tadi terdapat komponen juga, di mana di sini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu ada unit control, yaitu adalah bagian dari CPU yang berfungsi mengatur kerja dari CPU itu sendiri. Kemudian ada aritmetika dan logic unit. Ini adalah bagian dari CPU yang berfungsi untuk melakukan perhitungan. Nah, perhitungannya itu ada 2 jenis. Yang pertama secara aritmetika seperti perkalian, penambahan, pembagian, pengurangan, dan sebagainya. Dan perhitungan yang kedua yaitu perhitungan menggunakan logika seperti AND dan OR dan sebagainya. Selanjutnya ada register. Ini adalah memori internal dari CPU atau penyimpanan dari internal itu sendiri. Jadi CPU ada memori yang sangat cepat baca tulisnya, disebut sebagai register. Nah, ketiga komponen CPU ini terhubung oleh internal CPU interconnection. Selanjutnya yaitu struktur komputer multicore. Dengan munculnya teknologi komputer multicore, maka CPU memiliki pergeseran yang mana kita ketahui bahwa makna dari CPU adalah bagian komputer yang mengambil dan menjalankan instruksi. Nah, instruksinya itu terdiri dari ALU, CU, dan register. Dalam sistem dengan unit pemrosesan tunggal sering disebut sebagai prosesor. Jadi dulu itu kita sering menyebut CPU adalah prosesor dan prosesor adalah CPU. Namun dengan adanya sistem multicore yang muncul istilah baru yaitu core. Core yaitu unit pemrosesan individual pada chip prosesor. Ini mungkin setara dalam fungsionalitas untuk CPU pada sistem CPU tunggal. Jadi core ini memiliki fungsi yang sama dengan CPU. Selanjutnya prosesor. Prosesor ini sekeping chip silikon yang mengandung satu core. Jadi prosesor komponen komputer yang mengartikan dan mengeksekusi instruksi. Jika prosesor mengandung banyak core disebut sebagai prosesor multicore. Selanjutnya ada SAS memori untuk meningkatkan performa. Jadi memori yang sering kita gunakan itu murah tapi lambat. Jadi solusinya adalah dengan menempatkan memori yang lebih cepat di antara inti prosesor dan memori utama. Nah, dengan itu fungsinya digunakan untuk menyiapkan data dari memori utama yang memungkinkan akan digunakan dalam waktu dekat. Dengan digunakannya hal tersebut akan meningkatkan kinerja yang lebih besar dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa tingkatan SAS. Sekarang itu SAS-nya ada level 1 yang paling dekat dengan core dan level tambahan seperti level 2, level 3 yang semakin jauh dari core. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya tentang arsitektur dan organisasi komputer. Jika ada salah, saya duluan minta maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.